ini hal yang penting yang aku harus share di sini ya. Di tempat lain aku nggak pernah sharing gitu. Tapi untuk saat ini aku lebih takut. Tapi bukan artinya aku tidak ingin melanjutkan pendidikan gitu. Maksudnya Oke, hai Chelsea Islan. Apa kabar? Salam kenal. Such a great honor bisa ketemu sama Chelsea Islan. You're a living legend for me. Thank you so much. For so much of us who adores your artwork, masterpieces. Ya, di film, di teater, we love it. Thank you so much. Chelsea, apa kabar? Aku baik, tapi ya selama pandemi ini ya di rumah aja sih. Jadi nggak begitu banyak kegiatan juga sih. Terakhir kemarin cuma teater aja. Cuma teater aja. That's something really. Selama pandemi. Iya, selama pandemi ini jadi aku kan karena belum balik lagi ke dunia perfilman, tapi kemarin itu aku dikasih kesempatan untuk main teater. Itu sebuah monolog dan aku seneng banget akhirnya bisa berkarya lagi gitu. Wow, digitalisasi teater bentuk monolog. Yes, betul. Semacam gitu. Betul. Wih, keren banget. Pas banget sama suatu hari yang emang lagi ngusung digitalisasi teater. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam tentang karya yang lagi kita mau bahas, yaitu karyanya Dea Seto, judulnya Banyak Jalur. Itu sebuah tarian kontemporer yang bercerita ya, tentang apanya teman-teman nonton sendiri ya. Nanti kita lihat sendiri. Hari ini Chelsea Islan lagi pengen mirror bagaimana cerita yang dikasih Dea Seto itu adalah jalur hidup luar biasa yang Dea Seto ambil. Tapi sebelum kita ke sana, Chelsea. Sebelum kita ke sana, Chelsea, pengen nanya sedikit. So much people know about you, right? Sometimes in a sense Chelsea sampai kayak nggak punya privacy. Ya, yeah. Sometimes ya, yeah. Or maybe most of the time, ya. Yeah. Tapi penasaran, ada nggak satu hal atau beberapa hal yang menurut Chelsea orang-orang belum tahu tentang Chelsea dan they have to know about it? Nah, ini nih pas banget karena kita juga lagi ngomongin tentang pendidikan juga, terus tentang film pendeknya Dea Seto juga kan yang berjudul Banyak. Menurut aku ini hal yang penting yang aku harus share di sini ya. Di tempat lain aku nggak pernah sharing gitu. Nah, sebenarnya aku itu sampai detik ini aku belum melanjutkan kuliah gitu. Jadi aku tuh terakhir SMA, abis SMA itu aku ambil semacam short course, terus abis itu aku magang juga. Aku magang di ada 2 perusahaan gitu. Dan setelah itu baru aku masuk ke dunia perfilman. Jadi itu sebelumnya aku bener-bener nggak tahu acting itu gimana. Nah, tapi aku main teater dari kecil, dari sekolah gitu. Nah, sebenarnya yang banyak orang-orang di luar sana nggak tahu itu adalah Chelsea itu kuliah atau enggak sih? Udah melanjutkan pendidikannya atau belum ya? Nah, kalau mau jujur sampai detik ini, sampai sekarang aku belum melanjutkan kuliah gitu. Jadi kalau banyak banget setiap kali ketemu orang, Chelsea kuliahnya di mana, lulusan mana, terus habis itu ambil apa misalnya majornya apa gitu. Dan aku selalu bingung gitu, gimana sih cara menjelaskan ke teman-teman di luar sana. Tapi aku selalu bilang, nah aku bersyukur banget aku ambil passion yang aku mau jalani gitu, which is acting gitu. Dan itu dari kecil aku udah tekuni, aku udah suka banget tampil di atas panggung, di teater sekolah gitu kan. Dan maksudnya sebelum menjadi ya aktor atau aktris film, aku tahu gitu maksudnya benar-benar susahnya gimana sih pekerjaan di balik layar. Jadi sebenarnya waktu itu short course yang aku ambil tuh sinematografi gitu, filmmaking. Terus abis itu aku magang di 2 tempat yang benar-benar di balik layar juga, seperti di majalah gitu, dan perusahaan media, sempat jadi wartawan juga yang mewawancara beberapa public figure gitu. Jadi ya sebenarnya menurut aku itu adalah perjalanan hidup yang harus dijalani gitu kan. Banyak sekali orang misalnya kalau ketemu, ya tapi tetap pendidikan tuh penting. Memang pendidikan nomor 1. Sampai sekarang aku pasti selalu dukung pendidikan, harus, maksudnya semua orang layak mendapatkan pendidikan yang bagus gitu. Maksudnya bahkan di Indonesia banyak sekali ya anak-anak di timur, di bagian timur misalnya di Papua atau di NTT gitu, banyak sekali yang belum mendapatkan pendidikan yang berkualitas gitu kan. Tapi menurut aku kalau kita mau ngomongin tentang pengalaman aku pribadi ya gitu,
ternyata di luar sana itu banyak pelajaran juga yang kita bisa ambil gitu. Maksudnya ya itu dia yang tadi yang aku lihat dari video film pendek Dea Seto yang banyak jalur adalah ternyata di dunia ini banyak sekali jalur, banyak sekali passion dan jalan gitu. Jadi maksudnya nggak harus semua, nggak pokoknya abis SMA kamu harus kuliah. Oke, itu memang itu jalur yang banyak diambil, tapi I took the road less traveled by. Jadi aku mengambil jalan yang memang jarang diambil gitu, maksudnya jalan yang banyak, jalan yang jarang dijalani gitu maksud aku. Maksudnya adalah saat itu memang susah buat aku ya, pas aku lulus SMA itu, karena maksudnya aku melihat teman-teman satu kelas sama aku yang SMA itu, banyak banget yang mereka wah bangga masuk ke kuliah misalnya di Harvard atau masuk di UI atau dimanapun maksudnya, dan aku bangga banget buat teman-teman aku yang luar biasa yang bisa achieve pendidikan sampai masuk ke maksudnya strata pendidikan yang luar biasa, terus masuk ke institusi yang keren juga gitu, dan they deserve it maksudnya. Tapi mungkin memang di jalan aku mengambil jalan yang memang sepertinya aku lebih suka kalau aku langsung ke karir gitu maksudnya. Tapi bukan artinya aku tidak ingin melanjutkan pendidikan gitu. Maksudnya sampai detik ini kalau ditanya, aku pingin banget lanjutin kuliah gitu. Aku pingin banget kuliah gitu. Aku pingin mengambil major yang dari dulu aku nggak sempet ambil gitu. Jadi kalau aku pingin banget ngambil foreign policy, international affairs gitu. Jadi hubungan internasional. Iya, aku suka banget, maksudnya belajar tentang diplomasi gitu-gitu. Nah sebenarnya sampai detik ini ya itu yang pingin banget gitu. Tapi mungkin Tuhan berkata lain, dan juga aku justru bersyukur dengan jalan yang aku ambil ini gitu. Sekarang akhirnya bisa berkarya, terus bisa berkontribusi untuk perfilman Indonesia gitu. Jadi memang kalau mau dibilang tentang banyak jalur, betul. Aku setuju banget sama film pendek yang dibuat oleh Dea Seto dan Suatu Hari dan semua tim yang ada di film pendek itu betul banget kok. Maksudnya cerita, konsep semua memang betul. Maksudnya tidak semua orang harus di jalan itu gitu. Banyak sekali jalan yang lain. Menurut aku itu sih. Keren banget. Chelsea nonton banyak jalur, such a great honor. Yeah, thank you very much. Chelsea, you said about bagaimana Chelsea peduli banget sama pendidikan. Walaupun jalur yang Chelsea pilih, kalau di filmnya Dea Seto dibilangnya adalah jalur pintu kuning. Jalur yang nggak mainstream. Betul. Yang mainstream orang-orang bilang tuh jalur pintu merah. Dibilang mainstream tuh saya tahu nanti banyak yang marah nih kalau dibilang jalur saya jalur mainstream. Tapi mungkin kurang lebih mainstream itu maksudnya pendidikan akademis kali ya. Masuk kuliah S1, S2, S3 ya, sampai teler. Jadi masuk ke situ, tapi kali ini kita lihat Dea Seto pilih jalur pintu kuning gitu ya. And somehow orang-orang lihat Dea tetap ya, walaupun Dea pilih jalur pintu kuning, tapi Dea tetap support pendidikan di Indonesia. Makanya you support di Papua ya. Dan bahkan berkali-kali Chelsea jadi pembicara bersanding sama Kementerian Parekraf ya, Pak Nadiem. Keren banget gitu, dan bisa ngobrol di ranah-ranah akademis ya, di kuliah-kuliah. Tapi Chelsea tetap megang gitu, tetap pilih jalur yang Chelsea pilih, yaitu jalur pintu kuning gitu. And somehow buat beberapa anak, Chelsea itu jadi satu bentuk, if there is such a thing called Indonesian dream. Kalau American dream kan bicara tentang orang yang pengen ke sana dan mereka make a living setelah mereka berjuang dari tanah yang atau negara mereka yang kurang mapan. Tapi kalau Chelsea itu Indonesian dream such a way, kenapa? Karena bisa memilih satu yang orang tua pada umumnya bilang jangan gitu ya, tapi Chelsea pilih itu, dan somehow you become a living legend in it gitu. Bisa ada di situ, dapat penghargaan, tapi tetap menghargai pintu merah, tetap rendah hati di sana. Pertanyaanku, kenapa milih jalur pintu kuning sampai akhirnya benar-benar nekuni dan mengabdi dalam karir ya di industri film? Iya, kenapa aku mengambil jalur pintu kuning ya tadi? Sebenarnya aku itu justru termotivasi dari mamaku justru. Jadi sebenarnya beberapa dari keluargaku bilang enggak, Chelsea harus kuliah. Jadi sempat ada kayak wah ada dua sides nih, ada dua kubu lah. Jadi ibaratnya kubu jalur pintu kuning sama jalur pintu merah gitu kan. Jadi maksudnya di situ mamaku bilang nggak apa-apa sih sebenarnya kalau itu passion kamu harus
do it right, be the best in that field gitu. Jadi misalnya kalau udah ngambil perfilman, ngambil acting, berarti kan itu udah dunia seni ya, teater, apapun itu, ya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dari hati gitu. Jangan setengah-setengah, karena kita nggak ada backup plan. Kalau orang lain mungkin ya udah, I have my diploma, I have my certificate, I have a backup plan gitu. Misalnya kenapa-napa, tenang aja, aku juga punya gitu kan maksudnya. Tapi kan kalau mau ngomongin tentang jalur pintu kuning, memang kita nggak punya backup plan loh. Maksudnya sampai detik ini kalau ditanya mana sertifikatnya, mana diploma, maksudnya ya paling terakhir ya SMA gitu kan maksudnya. Tapi kenapa aku tekuni di jalur pintu kuning ini ya, maksudnya untuk mengambil karir ya akhirnya, karena aku melihat bahwa sebenarnya itu yang make me grow gitu. Sebenarnya itu yang membuat aku menjadi diri aku yang sekarang gitu. Maksudnya tanpa perjalanan dan pengalaman itu, aku nggak bisa jadi Chelsea yang hari ini, yang sekarang gitu. Justru karena ngambil jalur itu, jadi learn from experience gitu. Jadi maksudnya belajarnya tuh benar-benar nggak hanya dari teori, tapi praktek juga gitu. Jadi benar-benar terjun langsung ke bidang yang kita mau tekuni gitu. Kadang tidak harus semua dari bacaan buku. Kadang kita harus benar-benar terjun langsung dan experience di situ. Mungkin gagal, mungkin sometimes kita merasa down. Aduh, harusnya aku ngambil kuliah, aku harusnya ngambil jalur pintu merah, harusnya aku kayak mereka, kenapa aku kayak gini. Itu banyak loh pertentangan batin, nanya ke diri sendiri itu banyak. Maksudnya aku juga sering kayak sama diri sendiri tuh sampai ngomong, am I on the right track? Suka nanya, ini bener gak sih aku di jalur yang bener gak ya gitu. Suka banyak hesitation sama diri sendiri sebenarnya. Tapi aku percaya kayaknya memang ini udah jalannya, ya udah kita jalan terus aja, kita move forward. Tapi nah, yang paling aku suka, aku tuh waktu itu pas kelas 6 SD tuh pernah baca puisi gitu dari Robert Frost itu. Makanya yang tadi itu yang aku bilang I took the road less traveled by, itu aku ternyata udah suka banget dari SD. Terus sampai sekarang bener loh, aku beneran took the road less traveled by, beneran ngambil jalur yang gak mainstream lah ya ibaratnya gitu. Wih, keren banget. Emang bener-bener tahu harus hidupin itu ya. Ya pilih jalur kuning, no way back kali ya gitu ya, no turning back gitu. No turning back, bener. Nggak ada backup plan, no turning back, ya udah mau nggak mau ya jalanin, maju terus, do your best, jangan nyerah sih. Ya walaupun ya pasti di dalam hidup pasti kita ada rasa, aduh aku down, aku pingin menyerah, pasti. Maksudnya kita semua kan ya namanya juga manusia biasa gitu kan maksudnya. Tapi ya di saat itu ya harus ingat pada awalnya kenapa aku mengambil keputusan ini gitu. Jadi pada awalnya aku udah mau tekunin di dunia ini ya udah, dan juga didorong juga sama support dari mamaku juga yang bilang you have to be number one in that field, harus be the best, jangan setengah-setengah. Karena ingat ini kalau salah ya udah nggak ada, kita nggak ada plan B ibaratnya gitu. Such a wonderful woman empowerment. Keren banget. Tadi Chelsea sempat bilang jalan yang dipilih itu Chelsea tekuni ya, dan pas yang didukung juga sama mama walaupun ada perdebatan, and all those process gitu make you the Chelsea Islan sekarang gitu. Pertanyaannya adalah ada satu titik yang kami sebagai anak teater dan beberapa komunitas teater lainnya yang kami dekat, kami suka ngebanggain teater sebagai satu sarana untuk kita semua bisa belajar tentang proses gitu. And I just knew this. Ternyata Chelsea bukan masuk ke teater setelah film, tapi memang udah dari dulu teater. Dan semua proses yang Chelsea lewatin itu create a sense of humility yang begitu dalam yang bisa kami lihat hari-hari. Chelsea semakin tinggi ya. Dulu the way you interact with people saat followernya masih 15k sama saat sekarang followernya udah 10 millions, you still have that humility. Pertanyaannya, apakah memang teater itu yang bantu proses atau adakah hal lain, proses-proses tambahan? Atau mungkin bahkan kenapa sih masih pengen teater dihidupin gitu sampai sekarang? Aku jujur nggak bisa hidup tanpa teater sih, beneran di tahap itu. Kayak I think teater itu justru in my blood gitu, lebih teater daripada film. Makanya aku sedih banget kalau teater nggak dijalanin gitu, maksudnya
di Indonesia terutama ya, sebenarnya kan kita tuh kaya akan budaya, cerita kita juga banyak. Indonesia tuh luar biasa banget dan bisa banget kita hidupin gitu loh. Dan sebenarnya justru aku bersyukur banget dikasih kesempatan juga kemarin kan sama Mbak Happy Salma sama Titi Mangsa Foundation. Justru aku terinspirasi banget untuk harus ngidupin teater lagi nih, harus hidup gitu. Dan di sini gedung-gedung teater kan gak banyak ya gitu. Kalau di luar negeri kan di setiap daerah tuh ada gedung teater gitu. Tapi aku ngerasa emang yang membuat aku tetap membumi ya itu teater. Karena teater itu kan kita prosesnya susah banget. Itu kerja keras banget, mati-matian deh pokoknya. Pergi pagi, pulang pagi, banting tulang, bener-bener yang gak instan, prosesnya tuh panjang banget. Padahal cuman untuk 3 jam di atas panggung di hari itu aja. Tapi kan perjalanannya bisa sampai 2 bulan sendiri untuk mempersiapkan 3 jam di atas panggung itu. Itu memang beda banget sama film sih kalau menurut aku ya. Kalau di film ya aku juga seneng banget, film itu juga yang membuat aku jadi nggak gampang menyerah. Karena di film retake bisa sampai puluhan kali, kita nggak boleh berubah. Maksudnya nggak boleh sampai emosinya drop atau stamina kita harus dijaga gitu kan. Tapi kalau di teater itu memang aku merasa jiwanya tuh beda ya. Maksudnya teater tuh kayak di atas panggung tuh kayak magis gitu, kayak it's like a different world gitu. Kayak setiap kali kita di atas panggung merasa seperti in a wonderland aja gitu. Karena kan kita bisa misalnya ada fantasinya, imajinasi kita dikembangkan di situ. Dan di teater kan misalnya dari lightingnya, dari baju kita, dari makeup, dari props, dari semua itu kok kayaknya luar biasa banget gitu. Dan yang menurut aku nggak bisa lepas dari teater atau jauh teater itu karena dia itu selalu memberikan aku dorongan juga sih. Maksudnya dari setiap teater yang aku terlibat gitu ya, itu benar-benar dari deg-degannya sampai selesainya itu pasti nangis gitu, pasti kayak aduh akhirnya selesai, tapi pasti nangis gitu. Maksudnya kadang di film kita nggak sampai menangis gitu kalau selesai gitu, justru yang kayak finally it's done gitu. Beda rasanya tuh pasti yang kayak aduh akhirnya selesai juga nih syuting film gitu. Tapi kalau teater tuh aduh kenapa udah selesai, masa sih udah selesai gitu. Itu yang dikangenin tuh rasa di atas panggung dan juga interaksi sama penonton. Interaksi sama penonton, kita feedbacknya tuh langsung live gitu, misalnya tepuk tangan mereka atau ketawa mereka, jadi reaksinya tuh bener-bener di situ dan energinya beda banget. Teater tuh energinya berbeda banget dan aku suka karena kebanyakan orang yang di teater itu adalah seniman, mereka adalah the real actor menurut aku ya, maksudnya bener-bener yang rela gitu. Dan maksudnya sampai sekarang kadang kalau ngajak orang ayo dong nonton teater, bosen lah kadang gitu. Maksudnya banyak yang masih berpikiran bahwa teater bosen, nanti aku ketiduran gitu. Nah itu satu hal yang sebenarnya bikin sedih sih, maksudnya ini kasihan loh yang kita nonton nih yang berjuang berbulan-bulan, berminggu-minggu loh untuk show misalnya sejam 2 jam itu nggak gampang gitu. Tapi ya makanya maksudnya aku sih berharap lebih banyak lagi orang-orang di Indonesia terutama yang menghargai teater gitu. You just describe theater as a dream. Yes. I almost cry. Oh. Tadi udah berkaca-kaca. Iya sih, aku juga sedih sih sebenarnya. Iya. Begitu dalamnya. Iya, it's a dream. But not just that, you can also describe film sebagai satu yang begitu menyenangkan juga ya. Walaupun memang teater tetap your emphasis gitu sih ya. Tapi penasaran, kalau mau di let's see it as a whole, dalam teater, dalam film, dalam entertainment atau jalur kuning yang Chelsea pilih. Kira-kira ada kesulitan apa sih, Chel, yang you as Chelsea Islam, personal Chelsea Islam, ada kesulitan apa sih saat ngelewatin those kind of industries gitu dan bertahan udah berapa tahun? Udah ada kali ya belasan tahun ya gitu ya bertahan di jalur pintu kuning ini. 8 ya? Oke, 8. And you made it gitu dan berhasil. You become the number 1 gitu. Tapi terus humble supaya tetap bisa better than number 1 which is yourself gitu. Pertanyaannya sekali lagi, kesulitan apa sih yang bisa Chelsea sharing supaya kita tahu mungkin bukan not just the tip of the iceberg tapi juga all the struggles underneath it. Sebenarnya struggle-nya banyak banget sih. Maksudnya untuk sampai mungkin di tahap ini ya, di hari ini misalnya. Struggle-nya banyak. Misalnya mungkin aku bisa cerita, aku casting film ditolak sampai 4 kali.
Tapi aku bilang enggak, I want that role. Aku harus dapet role ini. Dan sampai sutradaranya bilang, udah ini tuh udah selesai lah, udah nanti mungkin kamu dapat kesempatan lagi, tapi di sini I don't think so. Terus aku datang lagi, enggak, I will do another casting gitu, sampai maksudnya harus tetap maju gitu, maksudnya nggak mau sampai maksudnya masa aku nyerah di tengah jalan aja sih, masa begini aja gitu. Nah akhirnya terus dari film itu akhirnya keterima, akhirnya jadi film itu. Tapi jujur di lingkungan yang sebenarnya tidak percaya dengan aku, maksudnya masa sih Chelsea bisa, udah deh. Bahkan ini karena awal-awal banget aku main film ya, jadi ekstrasnya itu ada 300. Aku inget banget, aku ingat itu ekstrasnya ada 300 orang. Ekstrasnya ya emang gak kenal aku juga ya, kita saling gak kenal ya. Tapi ini mahasiswa semua, jadi seumuran, bayangin 300 orang seumuran, skeptis, terus ya egois lah, anak-anak muda gimana sih. Aku waktu itu mungkin masih umur 19 tahun. Terus kebanyakan mahasiswa, memang filmnya tentang mahasiswa juga. Sebenarnya pasti tahu sih film yang mana, tentang demonstran, tentang di balik 98. Jadi itu memang castingnya lama banget, sampai bahkan casting directornya bilang, udah Chelsea, udah ini tuh udah, kamu nggak usah datang lagi deh, mendingan gitu. Terus aku bilang nggak, aku harus buktiin aku bisa. Nah akhirnya yang di adegan itu ada satu adegan yang harus teriak-teriak itu ke tentara. Ekstrasnya tuh kayak masa bisa sih, coba lo teriak dong gini-gini. Terus jadi ekstrasnya semua udah beneran nantangin, wah di situ keluar banget. Justru akhirnya abis itu aku bilang gini, terima kasih karena kalian semua aku bisa acting seperti yang tadi. Jadi kayak karena kan harus marah-marah, berontak kan demonstran gimana sih. Tapi justru itu berarti emang jalannya begitu. Justru karena kita udah kayak ada friction ya, maksudnya udah semua orang kok kayaknya intens banget, pressure banget, beban, tapi akhirnya kita luapin di situ gitu. Tapi akhirnya kayaknya ini proses di film sih, maksudnya struggle itu memang pasti ada gitu. Maksudnya bahkan di teater aja kadang masih stres gitu, maksudnya kayak aduh gimana nih aku bisa nggak ya, maksudnya di belakang layar tuh sebelum masuk ke panggung tuh pasti rasanya wah itu langsung mikirin the worst skenario di atas panggung tuh gimana gitu. Jadi biar kita udah siap ya, kalau sampai lupa dialog, sampai lupa apapun, kita tetap the show must go on gitu. Jadi maksudnya struggle ya pasti ada, pasti banyak banget sebenarnya. Dan maksudnya tapi kan ya namanya kita di depan kamera kadang kita nggak memperlihatkan semuanya kan, maksudnya nggak mau show bahwa oh ya aku susah nih mainin film ini, susah nih berkarya buat yang ini gitu. Maksudnya mau keep it to myself aja, tapi kalau memang ditanya struggle tentang main film banyak sebenarnya, karena banyak juga yang masih misalnya tidak percaya dengan misalnya kemampuan kita atau gimana gitu. Dan memang di setiap bidang memang ada gitu, maksudnya mau kerja apapun juga pasti ada yang seperti itu gitu. Dan I think itu yang harus kita jalanin aja gitu. Dan maksudnya jangan sampai menyerah, justru karena itu kita bangkit gitu sih menurut aku gitu. Chelsea, you're so amazing, fascinating. Bahkan Chelsea describe kesulitan ada di jalur kuning itu sebagai sebuah selebrasi gitu. I can only smile sambil hampir lagi pengen netesin air mata tadi when you describe the hardship gitu ada di jalur kuning gitu ya, di film, di teater. Bahkan seorang Chelsea Islan tadi as you describe it ditolak juga mungkin ya waktu castingnya tadi ya gitu. Tapi you went through it gitu dan akhirnya berhasil gitu, dan somehow you achieve, kamu bisa ngalahin diri kamu sendiri gitu. Wah itu keren banget Chelsea gitu. Satu yang kami lihat, satu pengaruh besar yang kami predict or maybe we can see it from far away. Chelsea bisa jadi seperti ini karena orang tua, karena mama mungkin ya, paling jadi satu sosok terbesar ya. Dan what we know dari apa yang mama Chelsea lewatin ya, sekitar 4-5 tahun lalu mama Chelsea sempat kena cancer ya gitu. Tapi rise up gitu, dan akhirnya make a movement. Bukan cuma mama Chelsea yang bikin movement, tapi Chelsea juga bikin movement. Seniman muda berkarya. Now you're not just a person, you're not just an actress, you're a movement gitu. Tapi I wanna get a little bit even more personal sama Chelsea. We know kalau Chelsea
karena you're a family person, pasti salah satu biggest fear adalah coming from losing your family gitu, or maybe even death itself ya. Tapi kalau dari Chelsea sendiri ada nggak sih ketakutan yang lebih paling dalam gitu loh, yang Chelsea takut terjadi gitu? Kalau aku pribadi sih, kalau tentang benar-benar takut banget ya, maksudnya lebih ke pastinya kehilangan keluarga pasti ya, maksudnya kita semua pasti punya ketakutan itu. Death juga takut sekali, tapi untuk saat ini aku lebih takut kalau misalnya nggak bisa berkarya lagi sih, gitu. Kayaknya itu lebih serem sih, maksudnya karena maksudnya aku udah 2 tahun gitu nggak main film, aku takut sampai aku nggak bisa, bukan nggak bisa acting lagi, tapi nggak bisa meluangkan apa ya, semuanya ya, meluapkan semua ya, apa emotions, terus maksudnya bisa nggak sih kita kayak dulu lagi gitu. Itu pertanyaan yang kita pasti apalagi di tengah pandemi seperti ini, terus kasus COVID yang tidak selesai, maksudnya yang bahkan semakin parah semakin hari gitu kan. Tapi yang paling aku takutin itu bisa nggak kembali berkarya lagi, itu sih kalau aku. Karena banyak sekali orang di luar juga yang stres karena yang tadinya setiap hari mungkin bisa berkarya, bisa yang nggak harus di depan panggung, di belakang panggung, atau misalnya di depan layar atau belakang layar, dimanapun, maksudnya berkarya di setiap field ya. Kita nggak hanya bicara tentang seni aja gitu, tapi pasti di luar sana aku yakin banyak yang memikirkan hal yang sama sih. Bisa nggak sih kembali bekerja, berkarya, atau berkontribusi, atau ya itu sih, hal-hal seperti itu. Kenapa takut nggak bisa berkarya? Karena sebenarnya aku merasa itu ibaratnya itu kayaknya jantung aku gitu ya. Jadi maksudnya kita harus bisa live gitu. Maksudnya kayak manusia kalau misalnya jantungnya kenapa-napa kan pasti ya, maksudnya numb gitu, kayak udah nggak merasakan apapun gitu. Nah kalau pas masih bisa berakting gitu, pas masih bisa berkarya, itu aku merasa aku alive gitu. Aku nggak numb tuh apa ya, misalnya kayak kok aku kayak udah nggak bisa merasakan apapun ya gitu. Maksudnya mungkin karena dulu itu aku dari kecil udah misalnya setiap tahun pasti ada aja gitu, ada pementasan atau kayak misalnya ada pensi atau apapun gitu. Jadi maksudnya hal-hal yang seperti itu yang bikin kok I feel alive gitu, merasa hidup kembali gitu. Nah sekarang sih memang setelah 2 tahun nggak main film, nggak berakting, nggak kembali di industri itu ya, itu kadang aku merasa aku kayak nggak alive aja sih gitu. Jadi takutnya nggak bisa kayak dulu lagi ya, maksudnya. Tapi Chelsea udah lewatin gitu. Selama kita pandemi ada sekitar 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun around ya. Chelsea lewatin ketakutan terdalam itu, yaitu nggak bisa berkarya, dan sampai di titik yang kayak nggak bisa ngidupin karya, dan karya nggak bisa ngidupin Chelsea lagi. Yes. Apalagi jadi di pandemi, vice versa ya, iya, somehow iya ada vice versa begitu. Jadi tapi uniknya Chelsea, what we see sekarang juga, Chelsea bisa overcome it gitu. Chelsea bisa bounce back. Chelsea bisa saat ketemu, you can still put a smile gitu. We know and hopefully it's an honest smile coming from your heart, ya. Dan kita bisa lihat Chelsea bounce back gitu. Chelsea bisa bangkit lagi, ngelawan semua mental problems ya. Karena kami semua tahu kita lewatin pandemik juga ada mental health yang kita harus terjaga kan gitu. Maybe Chelsea bisa kasih tahu, how did you overcome it? Gimana Chelsea bisa balik lagi untuk akhirnya bisa semangat lagi, untuk akhirnya nyoba berkarya lagi, dan akhirnya tadi Chelsea bilang mulai berteater lagi. Yes. Iya, jadi aku seneng banget pas dikasih kesempatan untuk main teater dan monolog. Jadi karena sendiri, jadi kan ya udah itu aman banget gitu. Maksudnya di atas panggung sendiri, dan krunya juga minimal banget ya. Mungkin totalnya hanya 20 orang untuk produksi itu sendiri gitu. Itu aku merasa oke, aku harus ambil kesempatan ini. Walaupun memang awalnya tuh takut banget, bukan takut karena akan sakit atau misalnya ya maksudnya jangan sampai ketularan atau apapun gitu maksudnya, tapi bukan lebih takut di situ, tapi aku
lebih takut kayak aku masih bisa nggak sih berakting kayak dulu, kayak bahkan perasaan kayak gitu tuh ada gitu. Jadi pas dikasih si teater ini, wah bener-bener kita kerja keras banget. Apalagi harus menghafali, aku harus hafal sekitar 15 halaman sendiri, teater monolog 15 halaman berdurasi 1 jam. Yes, jadi 1 jam sendiri di atas panggung ngomong, kalau sampai lupa ya udah gitu, maksudnya nggak ada yang bantuin gitu kan. Makanya itu bener-bener harus di luar kepala semuanya, bener-bener. Dan itu aku latihan 1,5 bulan. Aduh itu sempet breakdown juga sih, karena udah lama nggak, ya gimana ya, maksudnya udah lama nggak hafalan, udah lama nggak kembali ke dunia ini gitu, karena nggak ada ibaratnya kalau orang atlet gitu udah lama nggak workout, nggak exercise, tiba-tiba disuruh maraton langsung gitu. Jadi itu rasanya seperti itu gitu. Tapi pas main teater ini ya puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar, dan dengan dukungan semua tim yang ada di situ bisa gitu, bisa dilewati. Dan setelah itu wah, I feel so happy. Di situ merasa bangkit lagi. Apa ya, merasa wah akhirnya hidup kembali, maksudnya kayak alive gitu. Jantung berdetak Yes, kembali. iya, jantung berdetak bener. Aduh Chelsea, unfortunately kita coming into the last question. It's been a wonderful discussion. Chelsea selalu bicara tentang setiap perjuangan in a positive sense, bahkan bukan in a positive sense, in a celebration sense gitu. Menselebrasikan proses, mental breakdown, menselebrasikan kesulitan, dan akhirnya yang harus kita selebrasikan di kesuksesan akhirnya pun kita bisa benar-benar bisa selebrasikan semua itu gitu ya. Dan jalur pintu kuning akhirnya bukan lagi momok, yes, tapi satu kebanggaan, tapi tetap humble. Yes, harus humble tetap. Bukan kebanggaan yang disombongkan, tapi tetap humble. Betul. That's your way. Jadi diri sendiri seperti Chelsea Islam, dan akhirnya bisa menginspirasi orang lain untuk jadi diri mereka sendiri dan berhasil di jalur yang mereka pilih, supaya kita dan Indonesia punya hidup lebih baik suatu hari. Advice dari aku sebenarnya kembali lagi, mungkin ini klise ya, maksudnya listen to your heart atau ikuti kata hati kamu gitu. Tapi mungkin kalau dari aku pribadi lebih ke do what you love, do what makes you happy. Jadi lakukan apapun yang membuat kita bahagia, dan juga sesuatu yang kita beneran tekuni, passionate juga ya. Maksudnya kadang kan banyak sekali orang yang dituntut, enggak, kamu harus jadi dokter, kamu harus lulus dari institusi yang luar biasa, maksudnya benar-benar menjadi kebanggaan keluarga. Tapi apakah dia bangga menjadi profesi itu? Terkadang kan itu pertanyaan, maksudnya kadang banyak beban dari orang tua gitu kan. Nah mungkin ya bukannya kita juga nggak bisa mendengarkan orang tua, pasti kita juga butuh restu dan juga butuh dukungan orang tua. Tapi advice aku sih tetap kembali lagi ke apapun yang kalian suka gitu. Maksudnya kalau misalnya ingin menjadi seniman pun jadilah seniman, tapi di versi yang terbaik, versi dirimu gitu. Jadi maksudnya jangan sampai dibebani harus jadi lawyer, harus jadi maksudnya yang menjadi kebanggaan ibu bapak atau keluarga, tapi sebenarnya dirinya sendiri tidak bahagia menjalani itu gitu. Jadi hanya untuk formalitas atau hanya untuk ya yang penting aku punya gelar misalnya gitu, tapi setelah itu tidak dilanjutkan gitu. Karena mungkin kalau mau ngomong jujur ya, banyak sekali temenku yang seperti itu gitu. Aku merasa mereka masuk ke kuliah, masuk ke institusi, tapi setelah selesai dari situ tidak melanjutkan lagi gitu, dan malah ganti passion, ganti major misalnya, atau bahkan putar balik arah gitu. Jadi nggak ke jalur yang lurus itu, tapi justru balik gitu. Misalnya, oh ternyata selama ini aku nggak di sini loh, hati aku tuh nggak di sini, passion aku tuh nggak di sini, aku ternyata suka masak misalnya gitu, aku mau jadi chef misalnya gitu. Jadi sebenarnya dari video banyak jalur juga aku lihat gitu kan, ada Dea Seto yang menjadi banyak karakter kan, ada yang jadi pemain basket, ada fotografer, ada dokter. Maksudnya berarti kan di situ menceritakan bahwa sebenarnya you can be anything. Sebenarnya di dunia ini tuh ada loh kesempatannya. Kamu tuh bisa mendapatkan kesempatan apapun
ambillah, raih mimpi itu gitu maksudnya, dan menjadi diri kamu sendiri, menjadi apa adanya gitu. Jadi jangan sampai memaksakan, tapi kalau aku jadi ini aku dipandang apa dengan orang lain gitu kan. Banyak sekali yang masih memikirkan nanti aku dipandang apa ya gitu. Misalnya seperti dulu sebenarnya banyak sekali orang yang suka bilang ke aku, seniman mau jadi apa gitu, masih dipandang sebelah mata gitu. Tapi aku bilang enggak kok, sebenarnya seniman tuh bisa kok gitu. Dan sekarang kan akhirnya banyak sekali orang juga yang mengambil jalur seni jadi kok gitu, and menjadi versi terbaik dirinya mereka gitu. I'll say ya yang pasti never give up, and you have to be proud of yourself sih, karena telah melewati banyak rintangan dan tetap menjadi diri yang humble, tetap membumi. Jadi semakin tinggi padi semakin merunduk gitu. Jadi itu salah satu pegangan lah. Aku suka banget sama kata-kata itu gitu. Tapi mungkin itu sih maksudnya, aku ingin selalu menjadi diri sendiri aja gitu. Ya, itu aja sih.